Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Pertiwi, NPM 17220028, Prodi Pendidikan Sejarah. Ya, kali ini saya akan membahas tentang konsep ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Terlebih dahulu, saya membahas tentang manusia dan sejarah. Jadi, manusia dan sejarah ini memiliki suatu keterkaitan yang erat. Nah, karena manusia memiliki rasio atau akal budi yang telah dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Dengan akal budinya, manusia mengingat, merefleksikan pengalaman hidupnya, serta memiliki harapan dan cita-cita yang kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata demi kemajuan dan perkembangannya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang manusia. Nah, manusia di sini adalah objek dan subjek sejarah. Jadi di sini manusia memiliki peran yang penting, maka manusia tidak dapat dipisahkan dari sejarah. Nah, kemudian konsep ruang waktu dalam kehidupan manusia. Nah, uraian sebelumnya menunjukkan sejarah itu pada hakikatnya berfokus pada gambaran proses perjuangan manusia menuju kemajuan dan perwujudan maksimal potensinya. Proses tersebut berlangsung atau berjalan secara dinamis dalam ruang dan waktu. Nah, hubungan manusia, ruang, dan waktu tidak dapat dipisahkan. Setiap peristiwa sejarah event yang dialami manusia pada masa lampau berlangsung dalam ruang space dan waktu time tertentu. Nah, tidak ada peristiwa yang berlangsung tanpa medium ruang. Nah, segala peristiwa terjadi di dunia berlangsung dalam ruang atau wilayah tertentu. Nah, segala tindakan dan perilaku manusia terjadi di tempat atau lokasi tertentu. Adanya ruang membuat pemahaman kita tentang peristiwa sejarah menjadi nyata. Selain itu, memungkinkan orang membuat kategorisasi peristiwa sejarah berdasarkan tempat, seperti sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah kawasan, dan sejarah dunia. Nah, perjalanan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari waktu. Lebih daripada itu, dalam sejarah, masa lampau itu bukan merupakan suatu masa yang final, berhenti, ataupun tertutup, melainkan terus berproses, memengaruhi masa kini dan masa depan. Nah, masa lampau dalam hal ini bukanlah keadaan atau peristiwa, melainkan kearifannya. Nah, di sini konsep waktu dalam sejarah mencakup 4 hal, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dan beserta contohnya. Yang pertama, perkembangan. Nah, perkembangan adalah suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah yang berkembang dari dan disebabkan oleh kondisi yang tersebut terjadi sebelumnya. Tidak muncul begitu saja atau berdiri sendiri. Nah, dalam hal perkembangan, sejarah akan melihat dan mencatat peristiwa yang menunjukkan terjadinya perubahan dalam masyarakat dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contoh dari perubahan tersebut, salah satunya terlihat dari penggunaan kapak pada masa praksara. Nah, yang kedua, kesinambungan. Kesinambungan adalah suatu kondisi terkadang tidak melahirkan kondisi baru, tetapi tetap diwariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh suatu masyarakat. Dengan kata lain, kondisi tersebut, misalnya praktik sosial tertentu, menunjukkan terjadinya kesinambungan atau kontinuitas. Dan yang ketiga, pengulangan adalah fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sudahnya atau masa sekarang. Nah, jadi pengulangan tersebut bukan berarti peristiwanya berulang, melainkan fenomenanya. Sebuah peristiwa sejarah itu unik, tidak dapat diulang atau hanya terjadi sekali, dan tidak ada lagi peristiwa lain yang persis sama dengan peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Contoh, pergantian rezim demokrasi terpimpin ke Orde Baru dan Orde Baru ke reformasi. Nah, kemudian perubahan. Perubahan adalah ketika masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Nah, hal itu terjadi karena praktik dalam nilai tidak memadai lagi atau ketinggalan zaman.
untuk menunjang kemajuan dan tata kehidupan. Ya, itu tadi penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.